Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu, saya Rafli Ardi Pamungkas, semester 5 tingkat 3 dari kelompok 10. Ingin melakukan sebuah implementasi pendidikan kesehatan mengenai hernia nukleus pulposus atau disebut juga dengan saraf kejepit. Ya, perkenalkan Ibu, ini neneknya Rafli Ardi Pamungkas, namanya Mbak Hardiem. Baik Ibu, sekarang saya akan memulai sebuah promkes atau PNKes pendidikan kesehatan mengenai hernia nukleus pulposus kepada nenek saya. Baik, Nenek, selamat sore Nenek. Selamat sore, Rafli. Bagaimana nih keadaannya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Nek ya. Iya. Hari ini saya mau kontrak Nenek ini mau ngejelasin mengenai hernia nukleus pulposus atau saraf kejepit. Kira-kira waktunya ya 35 menitan ya Nek ya. Enggak apa-apa. Di sini ada banyak Nek nanti yang saya pengen kasih tahu. Iya. Di sini saya juga pengen ngasih nih Nek leaflet atau brosur mengenai hernia nukleus pulposus. Ini ada dua nih Nek. Ini Nenek bisa nanti buat baca-baca, atau enggak salah satunya boleh Nenek kasih ke temen Nenek juga nggak apa-apa. Ya, makasih. Iya. Rafli. Kita mulai ya Nek ya. Ya. Jadi di sini ada judulnya nih Nek. Ya. Hernia nukleus pulposus, atau orang yang banyak sering bilang itu saraf kejepit. Ini bahasa medisnya nih. Dan lanjut ya Nek. Nah di sini ada daftar isi. Daftar yang saya ingin kasih tahu ke Nenek dalam PowerPoint-nya ini Nek. Yang pertama nanti ada pengertiannya, yang kedua ada etiologi atau penyebabnya, yang ketiga atau ada patofisiologi sama pathway. Jadi patofisiologi itu, jadi kalau pato itu yang abnormal Nek. Pato, kalau fisiologi itu fungsi, jadi fungsi yang abnormalnya Nek. Kalau pato itu grafiknya, jalan penyakitnya Nek. Kalau yang keempat ada tanda gejala, yang kelima ada pemeriksaan penunjang, yang keenam itu ada komplikasi, yang ketujuh itu ada penata laksanaan medis sama non medis. Kalau penata laksanaan medis non medis itu kayak yang medis itu kayak Nenek berobat, dikasih obat. Kalau yang non medis itu yang kayak saya ajarin ya, olahraga. Yang saya ajarin kayak terapi, olahraga. Yeah. Kalau pemeriksaan penunjang itu kayak Nenek pergi kayak pemeriksaan, kayak Nenek diperiksa di foto ronsen. Nanti saya kasih tanya Nenek ya lebih lanjutnya. Lanjut ya Nek. Ya. Nah di sini saya mau ngasih sedikit nih Nek gambar mengenai tubuh kita, struktur tulang kita nih. Dan di sini ada dari kepala nih Nek, tulang tengkorak kita nih Nek, nih sampai sini, tulang dada, tulang perutnya nih, sampai tulang panggul, tulang pelvis, tengkorak, tulang kakinya nih Nek. Ini tangannya. Nah ini tulangnya nih Nek, tulang dari tulang leher di sini cervical sampai ke tulang pinggulnya. Nanti saya lebih fokusnya ke arah tulang yang Nenek kena saraf kejepitnya nih Nek. Iya. Di daerah lumbalnya Nenek di sini. Ini kartunya nih ya, animasinya. Yang satu pengertian. Nah di sini ada pengertiannya, kita baca dulu ya Nek ya. Jadi hernia nukleus pulposus atau disingkatnya HNP atau saraf kejepit itu keadaan di mana terjadi penonjolan atau perubahan tempat atau bentuk pada nukleus pulposus dalam diskus intervertebralis. Jadi kalau singkatnya aja, hernia itu artinya terjadi penonjolan ya di sebuah organ atau di jaringan ya Nek. Itu hernia. Itu bahasa medisnya ya Nek. Nah kalau nukleus pulposusnya itu artinya ini Nek, di diskus intervertebralis. Nah di dalamnya itu ada namanya nukleus pulposus. Nanti kayak saya kasih tahu anatominya ini ya. Jadi itu kenapa saraf kejepit itu disebut juga hernia nukleus pulposus, karena sarafnya Nenek terjadi sebuah penonjolan, namanya hernia. Nama bahasa medisnya hernia. Cuman kalau bahasa biasanya ada penonjolan. Nah di sini ada anatominya nih Nenek bisa lihat ya Nek ya. Di sini ada tulangnya nih, tulang belakang kita. Di sini ada sarafnya. Nah di sini saya jelasin tulangnya dulu ya Nek ya. Kalau yang merah ini namanya cervical Nek, tulang cervical atau tulang leher ya Nek. Di sini nih tuh ada cervical 1, cervical 2, C1 sampai C8. Yang kedua ini namanya ada bagian lagi nih Nek.
namanya tuh thorax nerve. Tulang torak ini tuh tulang dadanya nenek. Nah di sini yang kita fokusnya itu di sini nek, lumbar, di bagian yang nenek suka nyeri yang kemarin nenek bilang. Tulang lumbar nenek di sini. Nah yang di bawah tulang lumbar tuh masih ada satu lagi namanya tulang ekor atau sakra di bagian ini adatnya nenek. Benar. Di sini lumbar. Jadi tuh saraf kejepit itu nek, kalau menurut penelitian saraf kejepitnya nenek itu letaknya ada di L4 sama L5. L itu artinya lumbar ya nek, artinya lumbar atau L4 sama L5. Jadi kalau ada juga yang nyebut antara L4, L5 sama S1, sampai ada yang ke sakral juga. Cuman paling seringnya itu di L antara L4 sama L5. Nah, saraf kejepit itu terjadinya tuh di antara ruas tulangnya nek, antara luar itunya. Jadi di sininya nih nek. Yang tadi disebut di awal, jadi yang ininya nih nek, yang putihnya nih, itu namanya yang tadi discus intervertebralis itu namanya. Nah, yang nucleus pulposusnya itu di dalamnya nanti saya kasih tahu lagi. Nah, ini nih nek, yang tadi ini namanya intervertebralis. Yang antara lumbar ini nih. Nah, ini nih nek, intervertebral disc. Nah, ini nih yang saya kasih tahu. Ini namanya intervertebral disc atau discus. Terus ada bagiannya lagi, ada dua bagian lagi. Annulus fibrosus itu yang melindunginya, yang di luar, yang di luar. Kalau yang nucleus pulposus itu yang di dalam. Kalau ini annulus fibrosus itu di luar, kalau nucleus pulposus di dalamnya nih. Nah, terus di sini tuh namanya di sini ada sarafnya nih nih, spinal cord. Jadi yang kemarin pernah saya kasih tahu nih nih. Jadi saraf kita itu ada yang dilindungi sama tulang belakang kita. Ini nih. Ini kan intervertebralisnya kita ya nek ya. Nah di sini ada sarafnya nih nek. Nah saraf kita itu dilindungi nek sama tulang belakang kita. Jadi di dalam. Jadi di depan intervertebralis ini yang tonjolan itu, di depan itu ada sarafnya nih. Jadi ada bayangan nggak nek nih? Jadi kayak anggapannya kabel nih ya. Kabelnya lagi dilindungin nih sama yang lapisan luarnya gitu. Benar. Di sini nih nek. Ada bayangan nggak nih nek? Ada ya. Jadi itu di sini ada tulang kita. Nah di dalam itu ada saraf kita nih nek. Nah di depan jadi tempatnya di dalam itu ya tapi ya. Iya benar. Tidak di dalam tulang ya. Jadi kanan kiri ke HP tulang ya. Iya. Ibaratnya ya. HP tulang benar. Iya. Terus di dalam depan saraf kita itu ada ininya nek. Ini. Ini kan ini dari sampingnya nek. Ini dari atas. Kalau dilihat dari atas. Jadi bentuk intervertebralis itu bulat gini nek. Nanti di atas intervertebralisnya ada ruas tulang lagi nih. Ini kayak ini, di atas itu ada tulang lagi. Nah, di atas tulang itu ada intervertebralis lagi gitu. Jadi selang-seling. Nah, terus di sini tuh nah ini yang dari atas nih, sarafnya nih warna kuning nih. Tuh, ini saraf kita nih, nih. Ini yang dilihat nih kalau dari samping nih yang kuning. Ya, jadi dilindungin sama tulang saraf kita. Terus nanti kita tahu nih kenapa kok bisa nyeri nih. Kenapa bisa nyeri kok saraf kejepit bisa nyeri, nanti kita jelasin lagi nih. Penting nenek di sini tahu nih nek gambarannya posisinya tulang kejepitnya di mana. Kita lanjut ya nek. Nah di sini nih nek, di sini ada bagian-bagian discus intervertebralisnya nih nek. Jadi ada banyak. Yang pertama ada normal. Normalnya itu kayak gini nek. Masih nggak ada luka lah ya nek ya. Masih rata, masih kembung juga, masih penuh, masih kembang, ada luka lah ya nek ya. Coba dilihat yang bawahnya ini yang udah abnormal ini. Iya. Nek, yang udah luka ya. Benar. Di sini lihat nih. Yang pertama ada degenerate disc, itu artinya yang udah terjadi penurunan sel. Kalau dilihat di sini udah ada apa nih nek? Renggang. Udah renggang, udah ada robekan lah ya. Robekan renggang ya. Udah ada luka. Ada luka ya. Kalau yang ini namanya bulging disc. Sama nih saraf kejepit. Bedanya kalau sama hernia disc yang saya sebutin tadi, kalau bulging disc itu belum nukleusnya sampai keluar. Bisa dilihat ya nih ya. Nih. Ini kan nukleusnya udah keluar. Yang saya sebut tadi, yang saya sebut lagi ini namanya nukleusnya nih. Udah keluar. Bedanya kalau sama bulging disc itu dia belum, masih nonjol. Masih di bagian dalamnya nih. Iya. Nah kalau yang masih utuh, cuman udah nonjol dikit. Kalau yang hernia itu penonjolan, udah nonjol bener, nukleusnya udah keluar, udah robek, disc intervertebralisnya udah robek. Iya. Kalau yang ini tininis itu menipis nih. Tininis itu anggapannya karena kompresi nih, kompresi antara ruas ini, jadi ketekan.
ketekan jadi lama-lama kecil. Beda sama yang normal bisa dilihat. Masih penuh. Masih penuh. Tebel. Tebel. Oh, benar. Kalau tiny itu udah kecil karena tekanannya terlalu Kencang. kencang. Nah, kalau ini tuh yang udah mulai parah nih, Nek. This degeneration yang ini tadi with bersama ditambah, anggapannya ditambah. Ini ditambah sama osteopit atau kayak terjadi sebuah tulangnya udah mulai rapuh, Nek. Nyatu. Udah bukan nyatu, Nek. Jadi Oke. kayak tulangnya udah mulai rapuh. Oh. Jadi kalau ini masih sarafnya aja belum kena tulangnya, tapi kalau ini udah sampai tulang-tulangnya kena. Bisa lihat nih. Kalau ini kan lihat tuh, Nek, tulang-tulangnya walaupun sarafnya udah mulai rusak, Tapi belum kena ke tulang. belum kena ke tulang ininya, intervertebralisnya udah mulai rusak tapi belum sampai tulang. Tapi kalau yang ini Udah ke degenerasinya udah sampai ke tulang-tulangnya nih, bisa dilihat perbedaannya nih ya. Tuh. Di sini paham nih. Jadi gambarannya misalnya kalau nggak rutin olahraga ya timbulnya ya ke tulang itu tadi ya. Benar. Kalau misalkan emang tubuh kita itu dirancang bukan buat diam, Nek. Disuruh gerak. Iya. Motoriknya harus gerak, jangan Iya. males gitu ya. Lanjut ya, Nek. Ya. Nah, ini lanjut. Ini ada anatomi lagi nih, Nek. Ini yang tadi saya jelasin tadi, yang tulang belakang nenek sarafnya dilindungi sama tulang belakang. Terus ini yang ini ada ininya intervertebralisnya, Nek. Intervertebralisnya ini. Terus di sini ada lumbal spinnya ini nih, lumbal yang saya kasih tahu tulangnya nenek, yang bagian nyerinya. Ini yang merah-merahnya nih, kelihatan nggak? Nih. Itu yang penyebab sakitnya yang merah itu. Bukan, ini kayak ngasih tandanya, Oh, kejepitnya. tanda-tanda. Oh Nanti iya. kenapa bisa muncul nyeri nanti saya jelasin di sini. Nih, di sini nih kelihatan neneknya. Terus kita lihat ke sini dulu nih. Ini ada tahap-tahapannya, ternyata hernia itu ada tahapannya. Pertama degeneration itu yang saya sebutin tadi yang awal. Yang awal tadi. Nukleusnya itu udah berubah posisi. Cuman belum sampai robek nih. Iya. Nah, kalau yang prolaps itu udah berlebihan. Jadi nukleusnya itu udah mulai menonjol, udah kelihatan. Kayak tadi bulging, yang sebelumnya ya, Nek, ya. Nah, kalau ini baru extrusion, udah robek, udah keluar, anggapannya udah keluar. Kalau yang ini secutration itu udah sampai udah parah. Ambal udah parah, udah jatuh. Ininya juga udah mulai meleleh lah, makanya mulai hilang, ininya udah mulai keluar, udah mulai parah. Jadi ini tahap-tahapannya nih ya. Terus kalau ini tuh kalau dilihat dari anatominya juga nih, dari tulang. Jadi kalau anatomi itu kan strukturnya nih ya. Jadi kayak anggapannya kalau anatomi kayak ginjal anatominya, kalau fisiologi itu fungsinya. Kalau kayak misalkan contohnya anatominya ginjal, fisiologinya buat menyaring darah, menyaring darah kayak gitu ya, Nek, ya. Anatomi fisiologi. Nah, kalau ini kita bisa lihat nih, Nek, ini namanya tadi saya sebutin intervertebralis atau disk ya. Sini bisa lihat ya, Nek, ya. Sini yang masih nyawanya normal, udah mulai nonjol, udah mulai agak-agak, ya, itu yang ini udah mulai robek, udah mulai keluar nukleusnya. Lalu kenapa bisa timbul rasa nyeri yang nenek bilang nyeri? Itu karena ininya, Nek, nukleusnya itu mendorong sarafnya. Yang tadi saya kasih tahu kan saraf dilindungi nih, Nek, sama tulangnya nih. Nah, karena ada tonjolan ini, tonjolan itu ngedorong sarafnya nih, Nek. Itu yang mengakibatkan nyerinya, Nek. Bener. Kenapa suka nyerinya muncul itu karena terjadi ada dorongan nih antara nukleusnya sama sarafnya. Jadi anggapannya ini sarafnya nenek, ini ada nukleusnya nonjol, jadi ngetekan jadi gini. Jadi itu muncul rasa nyerinya itu dari sini ya, dari sini nih. Sampai sini paham, Nek? Ya, paham. paham. Nah, di sini kalau lihat dari foto rongsen ini, Iya. Ini yang di lingkaran merah itu ada penonjolannya nih. Ini tulangnya, tulang lumbal, ini lumbal. Ini yang intervertebralisnya ini. Nah, di sini ada kelainan nih, deh. Nah, menurut nenek kelainannya di mananya nih? Dan kayaknya yang ada panahnya itu Nah, ya. ininya nih, lingkaran merahnya. Nah, yang panah itu emang gambarnya kayak panah ini. Nukleusnya nih yang keluar, yang saraf kejepitnya nih. Nah, ya keluar. Keluar nih. Terus ini sarafnya nenek nih. Ini sarafnya nenek. Nukleusnya keluar. Nukleusnya keluar, ininya nanti ada terjadi tekanan di sarafnya nenek. Gitu. Jadi kenapa saraf kejepit itu? Kenapa namanya saraf kejepit itu? Karena kalau saraf kejepit antara tulang ini sama tulang ini ngejepit. Ngejepit
nukleusnya muncul, robek keluar, ngedorong sama sarafnya yang di depannya nih. Ada terjadi tekanan, ada terjadi dorongan, jadi ada muncul rasa nyeri itu dari sini nih. Nah yang kedua nih saya mau ngejelasin etiologi atau penyebab. Penyebabnya. Penyebabnya kena saraf kejepit. Ya benar. Nah ini yang pertama ada trauma. Iya. Trauma itu di dunia medis itu ada dua nih. Ada trauma tumpul sama trauma tajam. Kalau trauma tajam itu contohnya kayak luka tusuk. Luka tusuk. Kalau trauma tumpul itu contohnya kayak ini aja nih, remote saya misalkan mukul ke kepala orang, ini namanya luka tumpul. Mungkin bisa terjadi juga kalau nenek jatuh. Bisa jadi, bisa terjadi sebuah trauma juga. Tapi traumanya termasuk trauma tumpul. Sampai sini paham? Ya, Paham. Nah di sini tuh yang kedua ada namanya spinal stenosis. Jadi spinal itu tulang belakangnya neneknya. Spinal. Nah stenosis itu terjadi penyempitan ini karena kompresi. Kita lihat dulu nih yang normalnya. Yang normalnya itu masih rata nih ya. Ini masih rata. Iya. Cuman kalau udah abnormalnya, udah terjadi stenosisnya itu lihat nih. Benjolannya udah keluar ke udah belakang. kelihatan. Saya lihat nih ya. Iya, kelihatan. Sama terjadi sebuah ini. Tulangnya udah mulai mengalami itu pengikisan juga nih. Terjadi kayak udah mulai terjadi reaksi di sini. Muncul nyeri. Iya. Terjadi lebih sempit juga kan ini ya. Itu karena stenosis itu karena Udah ada reaksi. kompresi. Udah reaksi gitu Udah ya. reaksi benar. Terus terjadi sebuah kompresi, ininya terjadi kompresi, jadi sarafnya mulai ketekan ya. Mulai ketekan dan mulai nonjol. Coba lihat yang normal. Iya. Normal belum nonjol kan ya? Belum. Tapi kalau spinal stenosis udah nonjol. Nah, Iya. kenapa disebut penyebab saraf kejepit itu karena ininya nih. Lama-lama mulai ketekan, lama-lama robek juga. Nah, kalau yang ini penyebab yang lagi nih nih. Ada salah posisi atau mengangkat atau riwayat mengangkat berat. Nenek pernah kemarin pas cerita. Ya sering. Sering. Iya, waktu masih muda ya nggak terasa ngangkatin 20 kilo ya langsung nyong. Jadi nenek kan pernah cerita nih, pernah ya ngangkat berat, juga pernah jatuh juga katanya. Nah, di sini tuh sebenarnya ada kenapa bisa muncul saraf kejepit itu karena posisinya nih. Kita lihat dulu bagian yang ini nih. Bagian ini itu yang salah nih. Berdiri baru ngangkat salah. Iya. Karena tumpuannya itu berada di sini nih. Di sini. Tapi kalau yang benar itu duduk dulu nih baru ngangkat karena tumpuannya itu di sini. Jadi kenapa bisa muncul saraf kejepit itu karena tumpuannya nih. Jadi anggapannya pas nenek lagi bungkuk, sarafnya nenek ketekan. Iya. Ininya ketekan, apalagi karena nenek juga sering ya. Sering, makanya setiap hari mungkin ya ketekan. Jadi penyebabnya itu bisa kayak gini nih, yang nenek alamin. Iya, memang iya. Iya. Ini duduk membungkuk. Duduk membungkuk mungkin lebih sering lah nih ya. Nenek sering nggak nih duduk membungkuk? Enggak akan dan Alhamdulillah nyender enggak ya. Lebih baik nyender daripada membungkuk karena juga ada reaksinya di sini. Nyender aku. Bagus. Kalau nggak nyender ya kakinya tak gantung begini. Nyender sambil kakinya tak gantung. Nggak apa-apa. Iya, nyender. Kasih namanya sambil digerak-gerakin, Iya. diajak senam gitu lah. Iya. Nah yang ini tuh ada proses degeneratif nih nek. Proses degeneratif itu kayak proses penurunan sel-sel atau jaringan nenek. Karena akibatnya ada proses penuaan manusia. Jadi ada proses degeneratif. Jadi bahasanya ya proses sel-selnya mulai menurun fungsinya gitu. Contohnya nih ya, nenek ya. Di sini ada rambut. Contohnya itu ada bercabang dan kering. Nenek ngalamin nggak bercabang dan kering? Ngalamin. Kalau yang kedua ada kulit wajah nih nek. Berjerawat hitam nenek. Iya. Berbintik, meninggalkan lubang setelah masalah jerawat, itu contohnya. Yang ketiga ada tulang, kekurangan kalsium dan beresiko lebih besar osteoporosis. Jadi kalau nenek misalkan kurang minum susu, bisa mengakibatkan osteoporosis nih. Tulangnya jadi rapuh nih, karena juga proses penurunan lansia. Yang keempat ada kulit. Ada kurang kenyal, ada kusam, ada kulit bergelombang, ada otot kendur, penuaan dini. Kalau kurang kenyal itu contohnya ini nih, maaf Masih nih. muda. Tangannya nih, kayak kasih contohnya ya. Kurang kenyal itu artinya kayak elastis nih, elastis. Nah jadi kalau ciri-ciri orang yang
dehidrasi, kurang cairan, kurang minum air putih itu biasanya kalau saya iniin, saya tahan terus saya lepas, itu kembalinya cepat, itu berarti normal. Nih coba lagi. Iya, Nenek bisa berarti- coba sendiri nanti. berarti normal kalau gitu. Cepat kembalinya. Tapi biasa juga kan banyak lansia yang saya pencet Lama. itu karena emang udah cairannya udah mulai berkurang di dalam tubuhnya. Makanya harus banyak minum cairan, banyak minum air putih. Itu ciri-cirinya. Jadi kurang elastis. Iya. Nah kalau kusam itu kayak yang udah mulai kulitnya udah mulai kusam lah ya, kalau tua mengerut. Nah kalau yang ini kulit bergelombang itu kayak nenek pernah ini kayak kulitnya udah mulai ada gelombang-gelombangnya. Iya, iya. Tuh gini-gini nih. Iya benar. Kayak gini, kayak gelombang gitu. Nah kalau otot kendir kayak contoh kayak di muka ini ya, udah mulai nggak kencang. Iya. Nggak kencang. Terjadi sebuah penuaan gini. Nah kalau yang sendi itu sering sakit, mengalami penuaan lebih cepat. Sendi ya, contohnya kayak misalkan nggak pegel ya, suka mengalami pegel-pegel, suka kesemutan juga bisa. Nah kalau saraf mata itu sarafnya matanya suka berkedut, nenek pernah? Enggak. Misalkan biasanya kayak jarang. Biasanya kalau lagi kecapean juga suka berkedut. Enggak. Juga. Oh enggak. Setengah tahun sekali juga belum tentu. Oh enggak. Berarti masih sehat ini sarafnya. Nah kalau mata itu ada rabun atau buram, nenek ngalamin? Enggak. Matanya? Enggak. Susah baca gitu? Susah baca kalau dari jauh kelihatan. Oh dari jauh kelihatan. Kalau deket begini ya agak buram. Berarti pakai kacamata ini ya? Pakai. Tapi kalau jauh begini nggak pakai kacamata nggak apa-apa. Oh ini masih kelihatan ya? Masih kelihatan jelas. Cuman kalau misalkan tulisannya kecil juga nggak kelihatan. Nah, di sini ada gusi juga kayak misalkan suka nenek sikat gigi. Enggak. Gusi Nggak pernah. Nggak pernah. Payudara mengendur lansia. Pasti ya. Iya. Udah. Ini organ dalam. Organ itu contohnya kayak organ jantung, paru-paru itu organ yang namanya lambung. Nah, kurang berfungsi. Jadi contohnya kayak pencernaan ini, lambungnya nenek sama lambungnya saya lebih lama. Prosesnya nenek lebih lama. Kayak gitu contohnya. Cepetan yang masih muda. Cepetan yang masih muda. Sama kayak organ yang lain terjadi penurunan. Kalau kuku itu mudah pecah dan kusam nih. Coba kalau nenek dilihat masih bagus ya nih ya, masih nggak terlalu pecah ya, nggak kusam. Jadi proses degeneratif itu gambarannya kayak gini nih. Jadi kayak penurunan sel-sel, fungsi organ. Ada terjadi semuanya itu terjadi penurunan pasti nih kalau di lansia itu. Sampai sini paham nggak? Paham. Mau ada yang ditanyain nggak sampai sini? Alhamdulillah enggak. Ya lanjut ya Nek. Sekarang patofisiologi sama pathway. Yang tadi saya sebut ini, pato itu abnormal, fisiologi itu fungsi, jadi fungsi yang abnormal. Tapi kita lebih fokusnya berarti yang fungsi abnormalnya di daerah lumbal atau daerah yang nenek nyeri ini. Pato itu jalannya nanti, jalannya penyakitnya. Way itu jalannya nih, pathway. Nah di sini ada patofisiologinya. Nah ini cerita yang bikin abnormalnya itu di mana sih? Di sini nih, ini saya baca ini ya. Daerah lumbal tuh nenek masih ingat lumbal tadi yang saya kasih tahu? Lumbal adalah daerah yang paling sering mengalami herniasi. Herniasi apa nih tadi yang saya sebut? Herniasi itu penonjolan. Penonjolan ya? Iya penonjolan. Herniasi itu penonjolan. Jadi daerah lumbal adalah daerah yang paling sering mengalami penonjolan nih. Sebagian besar HNP atau tadi hernia nucleus pulposus terjadi pada lumbal yang saya sebutin tadi di L4 lumbal antara L4 L5 kalau enggak L5 S1. Jadi L4 L5 S1 itu paling sering ya terjadi sebuah hernia atau penonjolan. Nah, terus di sini ada nih kandungan air diskus berkurang. Diskus itu yang tadi nih intervertebralisnya yang bentuknya bulat tadi yang saya kasih tahu. Oh iya, yang bulat. Itu benar. yang tengahnya kayak ada hati-hati merah itu. Iya, benar. Itu nih yang diskus itu. Jadi itu dalamnya ada air, tapi sedikit, nggak banyak. Cuma masalahnya sedikit. Berkurang dengan bertambahnya usia. Bertambahnya usia di dalam jaringan diskus itu airnya lama-lama berkurang nggak? Kayak saya masih banyak anggapannya. Proses degeneratif yang tadi saya sebut terjadi penurunan. Jadi cairan yang di dalam diskus itu terjadi penurunan. Bisa terjadi karena yang pertama ada pengurangan kadar protein. Terus ada juga yang berdampak pada peningkatan kadar cairan sehingga tekanan intradistal. Itu intradistal itu jadi yang distal itu jauh ya, jauh. Intra itu dalam. Jadi jauh di dalam itu
cairannya itu terjadi tekanan ya, peningkatan tekanan. Cairan di dalam jauhnya itu di dalam tulangnya jadi meningkat. Terus adanya trauma pada distal intervertebralis itu yang tadi saya bilang, yang nenek bilang benar tuh yang bulat dalamnya ada kayak itu kayak merah-merah itu. Iya benar. Adanya trauma pada distal intervertebralisnya akan menyebabkan kompresi hebat. Jadi terjadi kompresi itu terjadi tekanan. Ini kan luas nih nek. Gambarinnya nih ya. Nih, misalkan ini sebuah tulangnya lumbalnya nih nek. Tuh yang L4-nya ini. Ini L5-nya nih. Nah, di sini saya kasih contoh ini nukleusnya nih nek. Di sini nih nek. Nukleusnya di tengah. Tapi lumbalnya masih panjang ini ya nek. Lumbal itu cuma kecil nek, cuma bulat gini doang. Ini contohnya aja ya nek, gambarannya. Terjadi tekanan ya, jadi kayak neken, ininya ketekan, neken akibatnya di dalamnya itu keluar nanti. Nah di depan sini itu ada yang sarafnya nenek tadi yang panjang, yang dilindungin sama tulang itu. Jadi kejepit, di dalamnya keluar, nonjol deh ininya nonjol, ininya keluar, ngedorong sama saraf yang tadi nenek jadi gini nanti, ketekan, yang merah-merah tadi. Begitu, ada gambarannya, kayak gitu. Nah, terus di sini kompresi itu di tekanan ya, Nek. Dilanjut lagi, nukleus yang tertekan hebat. Nukleus yang tadi maksudnya yang ini, Nek. Nukleus itu di. Nah, ini ada pathway-nya nih, Nek. Pathway-nya itu jadi ini jalan-jalan penyakitnya, Nek. Dimulai dari karena ada trauma atau stres fisik. Cincin yang tadi saya sebutin, diskusnya mengalami robek. Akibatnya di dalam itu nih yang nukleusnya itu mengalami hernia penonjolan. Penonjolan, maka terjadi intake atau yang peningkatan itu yang menonjol. Materi nukleusnya itu yang nukleusnya menyusup keluar itu. Keluar menjepit akar saraf yang di depannya itu. Terjadi makanya kalau ke dokter tuh terjadi tindakan pembedahan. Karena emang kalau cara penyakit itu nggak bisa diobatin ya. Nah, karena itu di sini terjadi kurangnya informasi nih. Atau ansietas. Jadi makanya timbulnya diagnosa keperawatannya ansietas. Hal yang ini perubahan sensasi, penurunan kerja refleksnya, terjadi hambatan ya. Kalau nenek masih bisa gerak ya, masih kuat dagang ya. Nah yang paling sering ini nih gangguan rasa nyaman, nyeri. Nah di sini ada tanda gejalanya nih. Sering terjadi pada L4 sama L5 yang tadi saya ceritanya nih masih ingat ya. L1, L2, L3, L4, L5. Antara L4 sama L5 kalau nggak S1 di sini. S1 tuh berarti udah parah ya, Raf ya? S1. Oh, S1. Bukan lebih parah, itu jadi ada bagiannya lagi yang saya sebutin. Jadi S itu kan sakral di bagian pantatnya Mbah itu. Itu ada juga intervertebralisnya. Nah, terus tadi yang Mbah bilang tadi kakinya suka nyeri juga, ya kan ya Mbak ya? Itu karena saat terjadi penjepitan itunya sarafnya, itu ada sarafnya sampai ke kaki Mbak. Mbak kaki kiri atau kaki kanan nih? Kanan. Benar, kaki kanan. Di sini juga kaki kanan nih Mbak, L4 ini. Yang merah nih Mbak. Kenapa bisa muncul nyeri ini Mbak? Biar Mbak paham. Karena nyerinya itu nggak di sini aja Mbak. Karena bisa menjalar sampai ke kaki. Itu karena memang saraf kita panjang ya Mbak ya. Panjang banget. Jadi nyeri itu bisa muncul karena di sini udah ada kelainan di sini. Jadi sampai sini juga pasti ada kelainannya. Apa itu kelainan tapi saya nggak tahu, itu dokter ya Mbak ya. Mungkin salah satunya Mbak rasain itu nyeri. Tadi nyerinya tadi di daerah jangkau sini ya Mbak ya. Bisa jadi ada reaksinya nih Mbak ke sini. Lanjut ya Mbak. Nah, di sini ada sifat nyerinya nih, Mbak. Biasanya sifat nyeri itu muncul ketika ada misalkan Mbak buang air besar. Terus batuk, duduknya bungkuk, pas berdiri juga bungkuk, terus ada terjadi gerakan yang abnormal juga. Itu biasanya bisa muncul nyeri. Sering kesemutan? Enggak ya. Ini yang saya jelasin tadi terbatasnya gerakan pinggang, jadi nggak bisa gerak. Di sini tes Lascivia dan tes kompresi positif nih Mbak. Jadi kalau misalkan dokter meriksa, salah satunya itu dengan cara Mbak tidur terlentang, nanti kakinya diangkat berapa derajat. Kalau misalkan satu tangga, kalau satu ini, aduh nyeri dok, berarti pada saraf penjepit di daerah sininya Mbak. Jadi dokter bisa nentuin.
Ini pemeriksaan penunjangnya ya Mbak ya. Mm. Pemeriksaan penunjangnya untuk pemeriksaan klinik itu ada pemeriksaan punggung, tungkai, abdomen, rektal, dan vaginal. Mm. Nah kalau pemeriksaan radiologis itu foto polos. Kalau foto polos itu foto abdomen ya Mbak, meliputi kayak sistem pencernaan, Mm. ginjal juga. Nah kalau ini yang rongsen yang Mbak bilang pernah ya, ini namanya foto rongsen. Nah. Ini yang tadi Mbak bilang pakai tabung gede. Iya, scan. Iya, pakai terowongan masuk. Ini namanya MRI Mbak. Ah. Kepanjangannya Magnetic Resonance Imaging. Kayak Mbak di scan. Mbak bilang berapa menit? 20 menit. Berarti lagi dilihat Mbak tubuhnya scan. Namanya MRI. MRI. Terus kupingnya tuh dikasih radio ya. Suaranya suaranya emang kenceng kan? Katanya biar nggak berisik. Tapi Tapi nggak boleh gerak ya. Selama 20 menit itu nggak boleh gerak. Ibu jangan gerak ya gitu. Karena emang bahaya juga sih kalau banyak gerak. Hmm. Ini yang ini ada pemeriksaan laboratorium Mbak. Ini ada pemeriksaan radiologi sama pemeriksaan klinik. Ini ada pemeriksaan urin. Pemeriksaan urin. Rap, kalau misalnya Rap, di scan itu kalau gerak itu kenapa Rap? Takutnya terjadi sebuah kecelakaan Mbak. Oh. Takutnya saya kan juga kurang tahu ya masalah MRI. Tapi takutnya karena katanya kalau MRI itu magnet itu tekanannya tinggi Mbak. Makanya pasti Mbak pas masuk dilepas-lepas yang ada besi-besinya benar. Dilepas anting itunya dilepas. Karena itu tekanan magnetnya tinggi Mbak. Cuman secara lebih jauh saya kurang tahu, tapi takutnya terjadi yang nggak mau ya, yang diinginkan. Jadi kayak gitu. Cuman ya ditanyain, ibu punya riwayat jantung? Enggak, aku bilang gitu. Terus yaudah itu habis itu terus aku dikasih itu, ya buat di kuping itu biar nggak berisik katanya. Ibu jangan bergerak ya. Lama ya Bu, selama 20 menit katanya gitu. Iya. Aku pernah digituin. Dibilangin gitu maksudnya. Berarti emang harus hati-hati ya Mbak. Ini lanjut ya Mbak ya. Ini ada pemeriksaan darah. Pemeriksaan darah itu kayak pemeriksaan darah lengkap lah. Ini komplikasinya nih Mbak, biasanya ada kelemahan motorik, susah jalan kayak gitu, hilangnya sensori, udah nggak bisa ngerasain. Udah kebal. Udah kebal. Nggak bisa ngerasain apa-apa. Ini mungkin kalau gangguan seksual yang masih muda ya Mbak ya, hilang hasratnya. Nah terus kalau ini inkontinensi bawal itu refleks suka buang air besar sendiri. Itu karena ada otot sphincternya itu udah lemah, nggak bisa nahan. Ibarat motor nggak ada remnya ya, udah bisa direm, udah mulai udah dol. Ininya nih Mbak, ini tinjanya ya Mbak. Ini tinjanya ini bagian anusnya. Sini ada sphincternya, udah mulai melemah jadi keluar, nggak tanpa Mbak rasain. Jadi komplikasinya sampai kayak gitu Mbak. Nah, lain kalau sama orang buang-buang air ya Le. Iya, buang-buang air sama buang-buang air normal sama kita lagi diare kan lain ya. Iya Mbak benar. Nah, terus di sini ada penata laksana itu medis sama non medis kayak berobat sama terapi yang saya kasih kemarin. Biasanya kalau medis itu langsung dianjurinnya operasi Mbak. Emang. Contohnya kayak ini Mbak. Iya. Pembedahan laminektomi, tindakan pembedahan, pengeluaran lamina tulang belakang dan untuk memperbaiki lukanya. Ada lagi pembedahannya namanya pembedahan lumbal mikrodirektomi juga Mbak. Pengangkatan diskus yang tadi saya sebutkan, diskusnya Mbak diangkat, dicabut. Iya, dicabut. Terus ada juga yang spinal fusi, dikasih tulang tambahan Mbak, tulang baru nih, yang merahnya ini tulang barunya buat penyangganya biar nggak sakit. Nah, terus itu diambil tulang dari apa ya? Bisa itu nggak tahu pokoknya itu pasti udah tubuh buatan kita ya. yang udah cocok Mbak. Nggak mungkin yang itu. Nah ini not medis Mbak, ada tirah baring. Jadi tirah baring itu Mbak tidur yang lama, cuma di tempat tidur. Ini cuma ganti posisi miring kanan, miring kiri, gerak-gerak kita aja Mbak ya. Yang ini juga ada exercise yang kemarin saya ajarin, McKenzie, non medis. Iya Bu, ini. Iya kemarin. Kemarin saya ajarin Mbak. Iya. Ini ada lagi terapi panas dingin, kompres hangat sama kompres dingin. Nanti kapan-kapan pas implementasi berikutnya coba saya kasih ke Mbak untuk mengurangi nyerinya juga. Kompres hangat sama kompres dingin. Ini saya jelaskan apa bedanya. Itu es itu ya? Ini es. Aduh, nah es ya ora kuatir apa Bu?
Paling cuman buat biar nggak itu. Oh, kalau yang di sini deng ya. Ingatnya tuh buat ngerendam kaki. Enggak. Iya buat ngerendam kaki ya, mak Buat tenang. ini. Aku pernah loh, Rap, emang enteng sum. Minyak tanah sama es batu. Terus dikasih air. Tak celupin gini enak, Mang. Dingin. Tapi lama-lama enteng. Terus ada yang bilang, jangan ntar lama-lama kena ke jantung gitu. Terus aku tuh nggak berani tuh. Kita lanjut sebentar ya, Mbak ya. Oh lali, aku bawa lali, Rap. Yang ini yang saya bilang brengsing. Ya tapi aku modelnya cuma ikat pinggang gini Oh, le, pinggang. nggak model ikat kayak baju gitu. Oh enggak, enggak. ini cuma contoh aja, Mbak. Oh, Ini brengsing namanya. brengsing. Oh iya, Brengsing. brengsing. Nah, udah selesai. Amin. Nah, Makasih. sampai Iya. saat ini ada yang belum paham kan nih, Mbak? Udah, alhamdulillah Ini udah waktunya paham. tanya pas ya, Mbak, setengah Iya. jam. Iya. Lebih dikit lah ya. Ya nggak apa-apa. Nah, Makasih udah dikasih selesai. ilmunya, Rafi. Ah. Mudah-mudahan bermanfaat, Amin. cocok buat jodoh berobatnya Mbak Hari ya, Le. Amin. Ini udah. Ya. Sampai saat ini ada yang mau ditanyain kan nih, Mbak? Enggak, udah alhamdulillah udah paham. Paham ya, Mbak. Ini jangan lupa browsing Ya, nih, Mbak. tak kayak kenci. Atau enggak, ini satu buat Mbak tapi Ya iya, enggak di teman-teman. bajunya sama ya, Mbak ya. Nih, Hmm. coba saya kasih tahu nih. Ibu juga mau. Ini ada Dan usahakan kita keluar.